pagi Pak Sakti. Sehat Bu Dani? Alhamdulillah Pak Sakti sehat. Ya, ini saya dengar Bu Dani nanti akan ada praktek coaching. Iya Pak. Siapa? Dengan Nazila Pak. Kapan Bu? Nanti jam 1 siang Pak setelah zuhur. Oh, sebelum dari saya akan jelaskan dulu apa yang akan coaching nanti. Nanti ada coaching nanti kan berdasarkan kita. Bahwa tujuannya dan edukasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Mungkin sesi pertanyaan dan ditampilkan mengaku seperti apa. Kemudian dari kompetensi yang dibuat adalah yaitu tentang gagal bermutu, kemudian pertanyaan berbobot dan menggunakan saran. Juga boleh ini nanti mengembangkan yang dikembangkan seperti apa, kompetensi yang mana? Insya Allah akan saya kembangkan ketiga-tiganya Pak, yaitu kehadiran penuh, terus mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Lalu bagaimana Ibu nanti bagaimana yang lebih fokus yang akan Ibu itu yang Ibu inginkan terhadap saya dan benar juga mengamati yang seperti apa? Yang lebih saya inginkan itu nanti adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu bisa menggali informasi dari coach saya seperti itu. Jadi saya diharapkan nanti ke depannya untuk permasalahan yang dihadapi itu kita bisa sama-sama mencari mungkin jalan keluarnya ya, dan mencari solusi yang tepat dalam permasalahan yang dihadapi. Jadi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengarah kepada hal-hal yang dirasakan seperti itu. Bagaimana penilaian yang Bapak Ibu sendiri akan coba yang dari penilaian dan dikembangkan seperti apa? Untuk penilaiannya sendiri mungkin nanti saya akan lebih kepada fokus kepada penilaian tentang prosesnya ya Pak. Dalam proses coachingnya nanti ya, itu saya akan lebih melihat kepada proses dari coachingnya itu sendiri Pak. Dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur kita. Lalu harapan dari observasi yang akan kita lakukan seperti apa? Harapannya adalah nanti setelah adanya coaching nanti harapan saya apa yang menjadi permasalahan dari coachnya itu nanti bisa teratasi begitu nih Pak. Mungkin apa masalah apapun itu yang dihadapi coachnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan akan lebih menggali apa yang beliau inginkan, apa yang beliau harapkan seperti itu Pak. Berarti bisa sesuatu tempat yang baik dan tadi melakukan proses alur kita dan ini juga lebih pertanyaan berbobot tapi dan kompetensi yang mungkin itulah nanti selama melaksanakan diskusi atau praktek coaching. Iya, terima kasih. Selamat siang Bu Nazila. Selamat siang Bu Deni. Hari ini Bu Nazila tampak cantik sekali ya Bu ya. Terima kasih Bu Deni sudah meskipun ini sudah jam 1 siang tetapi Bu Nazila masih terlihat segar. Harus selalu semangat ya Bu. Siap Bu Deni. Oke Bu Nazila, mungkin pada pertemuan kita ya pada mungkin sore hari ini mungkin ada yang ingin Bu Nazila sampaikan? Ya Bu Deni, sesuai dengan apa yang ingin saya katakan dari tempo waktu kemarin. Ya itu kan saya sempat berusaha Bu Deni meminta waktu buatkan untuk sebenarnya sering saya tidak sampai. Sebenarnya saya sejak
Saya selaku guru BK, tapi saya seringkali meninggalkan kelas saya terutama dalam klasikal. Di sini kan kalau guru BK di SMP Buleni itu memiliki jam cuma 2 jam per minggu. Sedangkan saya hampir jarang masuk kelas. Berarti banyak tidak masuk kelasnya ya. Karena memang saya harus mengulang tugas yang lain. Jadi dengan hal ini tentu saja membuat saya menjadi resah terus terang. Karena saya merasa bonding saya dengan anak-anak saya di sesi klasikal itu sangat kurang. Seperti itu. Terus kalau mungkin permasalahannya itu tadi bertemu dengan anak-anak orang, terus sebenarnya Bu Nazila itu yang Bu Nazila inginkan itu apa sih? Yang saya inginkan, ya saya bisa menjalankan tugas tambahan saya, tapi saya juga bisa hadir dan ada di sesi jam ketika saya ada di kelas Bu ini. Tapi untuk keadaan saat ini dengan kegiatan sekolah yang sangat padat seperti itu, hampir setiap minggu ada kegiatan, selain kegiatan yang membantu ya saya dinas keluar itu yang memang sedikit mengikis apa ya keyakinan saya untuk itu. Makanya sampai sekarang itu saya juga masih sering meninggalkan anak-anak. Makanya itu yang membuat saya dilema seperti itu. Oh, seperti itu gitu. Mungkin dari Bu Nazila sendiri ada nggak sih strategi yang mungkin supaya semuanya bisa berjalan dengan bersama atau dengan lagi dari tugas yang lainnya. Dari Bu Nazila sendiri ada nggak sih strategi khususnya? Kalau memang dari saya Buleni ya, selama itu kegiatan atau tugas saya di sekolah, saya masih akan mengusahakan untuk bisa masuk di jam anak-anak. Karena kan 2 jam itu tidak yang 2 jam mengalir, tapi dipindah bisa hari. Jadi 2 jam itu ada di hari Senin dan hari Selasa. Jadi nggak salah. Jadi waktu saya di kelas itu cuma 40 menit. Nah, ketika mungkin kita cuma waktunya anak cuma sekedar saya belo sudah belo itu kan, ya apa sih kita yang kadang-kadang paling ya sekedar ngobrol sama anak, tanya kabar, yang bisa masuk ke materi yang kita inginkan seperti itu. Kalau sesi ini, kalau memang kira itu ada di sekolah, mungkin saya lebih bisa memilih kegiatan saya yang lainnya untuk bisa ruangan waktu bisa masuk kelas. Gitu. Tapi jika itu dihubungkan dengan kegiatan saya harus meninggalkan sekolah dengan seluas seperti itu, ya memang sulit untuk saya, kan tidak bisa. Paling minimalnya ya anak-anak saya alihkan ke perpustakaan belajar secara pribadi, bisa kadang-kadang untuk BK. Tapi kan tadi yang saya inginkan kan saya bisa melakukan karena hampir ini sudah bulan September ya, hampir 3 bulan itu paling saya masuk kelas itu baru 6 kali atau berapa kali. Seperti itu. Mungkin dari Bu Nazila sendiri di sekolahan ada nggak sih guru BK yang lainnya gitu yang memungkinkan mungkin untuk berkolaborasi seperti itu? Guru BK di tempat saya ada 5 guru dan mereka punya tanggung jawab kelas yang tidak sama. Sehingga ketika ini kaitannya dengan nilai klasikal atau jam masuk kelas itu kan ya bisa sebenarnya digantikan hanya saja ada paksaan ilmu untuk saya ingin atau seperti itu. Sebenarnya bisa sekali digantikan yang lain. Cuma kan ada paksaan tidak enak. Terus harapan ke depannya itu dari Bu Nazila sendiri pinginnya itu gimana tuh kondisi yang idealnya terhadap anggaran sepak Bu Nazila mengajar dan ada dinas luar seperti itu. Bu Nazila itu sebenarnya pinginnya itu seperti apa kondisi idealnya, mungkin bisa dijelaskan? Oke, di sini kekhawatiran saya cuma satu poin. Ketika mungkin saya tinggalkan anak-anak untuk dinas luar, untuk kegiatan yang lainnya di sekolah, lalu ketika jam tidak ada bunyi di kelas yang saya khawatirkan anak-anak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak ditolerir, misalnya anak-anak lari-lari dan nanti khawatirnya ada gaji hal yang tidak diinginkan, celaka lah, wes atau kayak apa itu kan otomatis menjadi tanggung jawab saya. Nah yang saya inginkan ketika saya mungkin tidak ada di sesi kelas itu ada ya guru BK atau apa yang bisa menggantikan atau mengawasi saya jam saya ketika mungkin saya tidak ada. Berarti berkolaborasi ya? Iya. Sebenarnya selama ini Buleni ketika saya akan meninggalkan mereka itu malam saya sudah memberikan informasi bahwa besok saya tidak bisa masuk gitu kan. Mereka biasanya saya arahkan ke dalam perpus untuk belajar mandiri tadi karena perpus kan ada tim yang bisa mendampingi itu titik amat saya yang saat ini bisa saya lakukan untuk anak-anak. Seperti itu, jadi anak-anak belajar mandiri ya Bu ya. Oke, bagus kalau begitu Bu Nazila, apa yang sudah Bu Nazila sampaikan. Terus
Bu Nazila, ini saya ingin mengetahui nih, setelah kita mengadakan coaching ini, gimana tuh perasaannya gitu? Apakah perasaannya lega atau gimana? Gitu. Ketika setelah mengadakan ini, tentu saja saya lebih lebih kayak bisa bernafas gitu ya. Ternyata saya itu bisa memiliki hal-hal lain yang selama ini tidak terpikirkan oleh saya. Ya semoga apa yang sudah kita yang sudah kita bahas ini bisa bermanfaat untuk Bu Nazila dan untuk saya sendiri. Jadi saya bisa tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Nazila. Semoga dengan adanya coaching ini ke depannya mungkin bisa lebih baik seperti itu ya Bu Nazila, bisa membagi waktu dengan baik. Oke. Mungkin harapan jenengan sendiri selain tadi ya anak-anak selamat, ada nggak sih yang lainnya? Oke Bu, harapan saya selaku guru BK ya saya ingin membangun kedekatan saya dengan anak-anak, terutama itu yang paling signifikan karena ketika mereka dekat dengan saya, rasa kasih sayang dengan saya juga memiliki rasa kasih tersendiri untuk mereka. Itu menjadi chemistry yang memang harusnya muncul antara guru BK dengan siswa. Tapi dengan keadaan saya seperti ini, hampir bisa membersamai mereka dalam layanan kelas itu menjadi hambatan tersendiri. Apalagi saya kan mengambil kelas 9 ini belum mengetahui silsilah mereka dari kelas 7 dan kelas 8-nya. Karena selama ini saya selalu mendapatkan bagian di kelas 9 untuk BK-nya, sehingga di kelas 7 dan kelas 8 itu saya kurang memahami mereka sih untuk karakternya seperti apa, polanya bagaimana dengan anak-anak ini, sehingga saya harus benar-benar yang belajar. Makanya itu kedekatan saya dengan anak-anak itu perlu saya intimkan gitu intinya, supaya mereka ada keterbukaan, mereka juga aware dengan saya dan saya bisa mengenal mereka lebih dalam. Terus Bu Nazila, cara Bu Nazila melakukan pendekatan ke anak ya dengan mungkin tadi ya karena selama ini mungkin belum dekat seperti yang kelas 10 ya. Tapi strategi apa yang akan Bu Nazila lakukan untuk pendekatan ke anak ini? Yang mungkin akan saya lakukan sebatas ini yang paling menarik ya karena gini, kelas mereka kelas 9 mulai saya mengambil kelas 9 A, B, dan C itu kan terkait dengan perkembangan saya sekarang ini, sehingga mungkin ketika mereka ada belajar atau belajarnya sedang kumpul di luar itu, saya mungkin bisa nyamperin mereka yang sudah saya hello, tanya kabar, meskipun ada beberapa anak yang memang sudah dekat, mereka memang komunikasinya anak-anak di sekolah itu baik, mereka terbiasa kebiasaan budaya LMS itu, sehingga mereka ketika yang bertemu dengan siapa saja saya hello meskipun belum dekat. Nah ini mungkin yang bisa saya laksanakan mungkin dengan mereka di sesi-sesi yang tidak di jam saya, mungkin itu yang adalah mungkin lebih gimana ya, lebih ya, sangat berkeliling kali ya, berkeliling di lapangan, karena selama ini memang saya banyak magernya di ruangan, bukan mager ya, memang tuntutan di ruangan seperti itu. Jadi efektivitas saya ketemu dengan anak-anak itu sangat jarang, mungkin saya akan belajar terus. Oke, berarti mungkin harapannya ke depannya bisa menjadi kedekatan anak dengan anak lebih benar lagi ya Bu Nazila ya. Semoga berhasil ya Bu Nazila ya, berhasil sukses. Itu Bu Nazila mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih atas ceritanya, atas diskusinya pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bu Nazila juga ke depannya dan untuk saya sendiri. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Nazila. Ada nggak sih Bu Nazila itu harapan-harapan atau mungkin keinginan Bu Nazila untuk anak-anak ke depannya itu biar mereka itu menjadi orang yang seperti apa gitu, ada nggak sih? Itu memang tujuan kami Bu Reni. Jadi kami selaku mereka itu memiliki harapan meskipun tidak tinggi ya, memiliki harapan khusus anak-anak yang selamat. Intinya selamat dengan era yang saat ini, anak-anak bisa selamat, bisa memahami dirinya, bisa menjadi dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain, itu menjadi harapan yang paling besar. Itu dari harapannya untuk anak-anak supaya selamat ya. Selain selamat mungkin ada harapan lagi untuk anak-anak tuh. Ya harapannya Mungkin dengan mungkin dengan sekarang ya Bu Nazila kita kan ketahui bersama bahwa sekarang itu lagi ada gangster ya, sedang marak sekali ya, gangster itu anak-anak itu di mana mereka itu memang Stop, tidak terkendali. stop. Di luar konteks sebenarnya. Ini enggak, jenengan kan masalah aku tidak sampai ini. Ulangi sih ya, aku
kebetulan kontak ya masalahnya itu. Terima kasih Bu Nazila atas kesempatannya, atas pertemuannya, dan selamat melakukan aktivitas kembali. Terima kasih Bu Reni. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang Pak Sakti. Bagaimana tadi melaksanakan coaching tadi yang dilakukan pada Bu Nazila ya? Iya. Bagaimana Bu? Senang ya Pak, senang. Terus saya bisa mengetahui lebih lanjut begitu ya tentang apa permasalahan apa yang sedang dialami oleh Bu Nazila. Saya bisa mengikuti informasi dari beliau sehingga kami bisa berdiskusi bersama seperti itu. Makanya saya senang Pak Sakti bisa berbagi. Bagi dengan masanya aja Bu. Iya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa yang dalam kompetensi tadi? Kalau saya menilai pada performa tadi ya Pak, itu saya juga sudah melaksanakan kompetensi coachingnya ya, dimana tadi saya juga sudah hadiran penuh dalam hal ini. Saya mendampingi Bu Nazila dari awal hingga akhir gitu ya. Terus saya juga mengajukan beberapa pertanyaan ke bobot dengan beliaunya sehingga beliau bisa mengungkapkan apa yang beliau rasakan seperti itu. Dan saya juga mendengarkan secara aktif, jadi saya lebih banyak mendengar Pak daripada saya berbicara seperti itu. Apa demikian? Ya karena kalau untuk kompetensi coachingnya sendiri itu kan memang seorang coaching itu kan harus lebih banyak mendengar ya Pak daripada berbicara. Jadi apa yang disampaikan oleh coachnya itu kita wajib untuk mendengarkan secara aktif supaya kita jadi lebih tahu begitu ya apa sih permasalahan yang ada yang dialami oleh coach seperti itu. Saya mengamati tadi sudah cukup bagus pertanyaan yang bahkan sudah cukup bagus tentang kemudian si coach tadi juga menjelaskan permasalahan cukup dari sudah mengenai itu pasal bulan tiket dan menurut itu sebuah Bu tadi. Kemudian tadi yang boleh saya sampaikan pendapat saya tentang coach praktek coaching tadi. Pada itu ya. Ya, pada praktek coaching tadi dapat saya amati sedikit catatan saya yaitu tujuan mungkin perlu dibahas lagi karena tadi beberapa ada sedikit peraturan pertanyaan juga coaching tadi belum bicara tentang banyak permasalahan yang dihadapi perlu pertanyaan lebih masuk lagi karena misalnya karena si coach tadi dapat berbicara lebih panjang kemudian dia sebatas masih jawab sedikit kemudian pertanyaan harus lebih menggali lagi dan identifikasi yang sudah bagus dari identifikasinya dan permasalahan tadi dimulai kembali dan pada rencana nasi lebih ekspor lagi dan tadi seperti pernah dari teman sejawat dari teman sejawat kepada tanggapan dari teman paspor yang muncul dan kemudian paspor kesalahan dari teman sejawat masukannya apa yang perlu dicatatkan tapi belum ada. Oke ya itu tadi sedikit tanggapan dari sisi saya. Kemudian tadi lanjutkan pengamatan yang mahasiswa tadi. Kemudian tindakan apa yang sebenarnya Ibu akan lakukan praktek coaching tadi? Mungkin untuk tindak lanjutnya ya Pak, kita lebih ke tindak lanjut itu nanti mungkin saya akan mengajarkan pertemuan lagi dengan Bu Nazila untuk proses coaching kembali. Itu Pak, kami mungkin lebih bercerita tentang bagaimana yang sudah terjadi begitu setelah melakukan coaching dan apa yang setelahnya, terus bagaimana bisa
apa namanya bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan dari Nazir itu sendiri. Gitu. Jadi ada rencana tindak lanjutnya Pak setelah ini. Kira-kira boleh tahu apa? Kira-kira 2 minggu lagi Pak. Itu pas tes setelah Iya, semakin. iya. Setelah tes semakin. Ya mungkin nanti juga dapat direalisasikan dan semoga nanti prosesnya berjalan dengan baik. Kita lanjut. Terima kasih Bu.